Domo, minasan konnichiwa no sensei, Josh desu. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar topik yang paling kalian inginkan, yaitu adalah Keigo ya teman-teman ya. Saya camkan dulu dari awal. Keigo itu 100% ya pasti akan keluar ketika ujian, oke? Makanya saya udah memilih beberapa kotoba buat kalian yang pasti akan keluar ya. Sebelumnya kita pahami dulu di N4 ya. Kotoba ya kalau itu ada 230 guys. Oke, ada 230. Nah, buat kayak Keigo ya, Keigo itu kurang lebih ada sekitar 20 kotoba lah ya, 20-an lah ya. Nah, dari 20-an kotoba tersebut Sensei pilih top 12 ya, top 12 ya, top 12 yang mana itu selalu keluar di ujian JLPT, dan Sensei sudah membuat kumpulan soal JLPT buat kalian. Kita bakal latihan terus, oke, sampai kalian bisa, oke. Sensei yakin kalau kalian nonton video ini, kalian harusnya bisa mengerjakan soal Keigo ketika di ujian JLPT, karena soal ini pasti akan keluar ya. Hai, kalau gitu tanpa tunggu lama teman-teman ya. Kenapa saya nggak kasih pembahasan dulu? Karena kalian tuh pasti pada males ya, pasti pada males baca, dijelasin, terus lupa kan ya? Nggak bisa. Kalau gitu salah satunya cara adalah Sensei kasih soal biar kalian tuh inget di kepala, oke? Tapi Sensei bakal jelasin sepelan-pelannya ya. Nah, kalau gitu tanpa tunggu lama kita segera mulai ya. Nah, teman-teman, ada ikimas, imas, imas. Yang mana teman-teman coba dibaca baik-baik. Sensei kasih waktu, ayo. Jawabannya adalah betul ya, irasaimasu ya. Nah, ini paling gampang. Kenapa teman-teman ya? Ingat ya, irasaimasu ya. Kalau bisa ke toko-toko berarti kan kita minta selamat datang kan ya. Ini ada imas teman-teman ya. Berarti kita langsung cari irasaimasu, irasaimasu ya. Nah, irasaimasu ini mantap banget. Kenapa? Dia itu bisa pakai buat imas, bisa pakai buat ikimas juga gitu ya. Pokoknya baik banget bisa dipakai ini ya. Kedua, nomor 2, shimasu. Nah, nomor 2 semestinya harus hafal mati. Yang mana teman-teman? Oke, shimasu itu adalah nasaimasu. Saya tekankan ya, shimasu di sini itu ya kan melakukan. Tapi yang melakukan itu bukan kita, tapi orang tersebut yang melakukan. Contohnya sensei atau misalkan bucho ya, orang-orang yang punya jabatan tinggi ya. Kita nggak bisa ngomong nani shimasu ka, itu nggak bisa. Nani o nasaimasu ka gitu. Anda mau melakukan apa seperti itu ya. Ini teman-teman ya, ini mau nggak mau hafal mati ya, shimasu sama nasaimasu. Berikutnya nomor 3 ada shirimasu. Shirimasu apa? Mengetahui ya. Coba dicari yang mana, ayo. A, B, E, atau F? Oke, jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Nah, teman-teman kan susah ya hafal shirimasu sama kanji nih ya. Kalau misalkan pas ujian nih teman-teman ya. Ya, misalkan ini nggak kelihatan ya. Gozonji desu nggak kelihatan. Kita kan bingung ini cara bahasanya apa nih. Kita panik gitu. Kita rata-rata dari kita kan pasti bakal panik kan ya. Terus saya punya tips buat kalian nih. Kalau kalian kanjinya teman-teman ya. Nih, kita tuliskan di sini ya. Ada, ini ya. Nih. Nah, ada kesamaan teman-teman. Kesamaannya di mana? Nih, kalian kayak ada si ini sama ininya ya. Ini sama teman-teman ya. Jadi kalau pas ujian lihat shirimasu bingung bagaimana cara membuat dalam bentuk sopan, lihat aja nih kepalanya doang ya. Gozonji desu ya, gitu ya. Berarti gozonji desu di sini itu adalah untuk menyatakan orang tersebut tahu atau enggak ya. Gozonji desu ka gitu. Bukan kita yang tahu, tapi apakah Anda tahu atau bukan. Oke? Nah, lanjut teman-teman ya. Hai, berikutnya imas. Nah, kalau imas gampang banget ya. Imas itu adalah osaimasu ya. Nah, ini pun sama kayak shimasu ya, harus hafal mati teman-teman ya. Nih, ini gua harus hafal mati. Shimasu itu nasaimasu, imasu itu adalah osaimasu. Sekali lagi yang ngomong bukan kita, tapi orang tersebut yang ngomong ya. Lanjut, berikutnya ada nomimasu sama tabemasu. Yang mana teman-teman? Nomor A atau F? Betul, jawaban itu adalah yang A, teman-teman ya. Nah, kenapa? Minum ya, nomimasu. Tabemasu itu juga adalah makan. Minum makan pakai apa? Pakai mulut ya. Kita tinggal cari sih mulut ya. Messi agarimasu, atau Messi aja itu kan artinya adalah makanan ya, Messi kan ya. Bebas kalian ya. Intinya adalah pakai cara ini supaya kalian cepat hafal ya. Messi agarimasu itu berarti siapa yang makan? 1, 2, 3. Bagus, yang makan itu bukan kita, tapi orang itu yang makan. Nice. Terus terakhir ya, berarti mimas itu adalah gorang ni narimasu. Nah, berarti tinggal kita lihat kanji doang ya teman-teman ya. Miru sama miru tuh. Sama-sama ngelihatkan. Gorang ni narimasu itu adalah silakan melihat, berarti kita meninggikan orang tersebut. Oke? Nah, sama satu lagi tips dari Sensei ya. Rata-rata kalau ada narimasu ya, itu kita meninggikan orang tersebut. Oke? Bukan kita yang melakukan, tapi orang tersebut yang melakukan biasanya. Oke ya? Sama satu lagi tips dari Sensei ya, maaf ya baik ya.
Nah, biasanya kalau pas ujian itu garinnya teman-teman langsung gorani narimas. Jadi kalau misalkan nggak ada kanjinya, tolong dihafal mati teman-teman ya. Nimas gorani narimas. Ya, baik. Lanjut lagi. Berikutnya ada mairimas. Nah, mairimas yang mana teman-teman? Sering kan Jigo Shoka ya. Indonesia kara mairimasta. Ya, karena yang berarti kita datang dari Indonesia. Bahasa Jepang yang datang adalah good ya. Kuru ya, berarti nomor 1 itu dicek. Nah, terus lanjut nomor 2 ya, ada orimas ya. Orimas itu adalah betul ya, nih pasangan sama si iru ya. Misalkan omachi shite orimas ya, sering dengar kan ya, omachi shite orimas, berarti kita yang menunggu. Oke. Nah, nomor 3 ada ukagaimas. Ukagaimas yang mana teman-teman? Coba dicari kotobanya, yo, yang mana? 3 ya, sama si iku atau si iku. Nah, di sini saya pengen jelasin dulu cara mudahnya ya. Ini kan ukagaimas ada orang ya, ada orang teman-teman ya. Kalau ada orang kita ngapain? Kita bertanya kan ya, makanya iku gitu cara hafal sensei ya, oke? Nih, ukagaimas. Terus pertanyaan kedua teman-teman, sensei kalau gitu bedanya si mairimas sama ukagaimas apa? Kan sama-sama kita menghormati beliau, ya kan? Ya ada iku sama iku. Betul nggak? Nah, simpelnya mairimas itu adalah kita itu kayak langsung bisa segera pergi. Oke, jadi sensei itu punya, misalkan nih kalian mau pergi ke tempat customer ya, hari ini juga mendadak atau gimana gitu, pokoknya sekarang bakal langsung pergi. Itu pakai dalam mairimas. Tapi kalau ukagaimas ya, itu biasanya kayak kesannya ya, kesan itu kayak mengunjungi. Jadi kita atur dulu plan sama beliau, habis itu kita baru pergi berkunjung ya. Atau misalkan jaraknya jauh, ya nggak bisa sudah ditempuh hari ini, kita pakainya adalah ukagaimas gitu ya. Tapi dua-duanya sama-sama pergi, cuma kita merendahkan diri kita ya, gitu. Tapi dua-duanya itu sama-sama pergi, tapi kita meninggikan orang tersebut, tempat orang tersebut, gitu. Hai, lanjut nomor 4 ya, itadakimasu. Korea easy ya, itadakimasu itu berarti adalah si taberu sama moral ya, itadakimasu ya. Terus tomoshimasu teman-teman ya, Johan tomoshimasu. Tomoshimasu ya, artinya adalah yes, iimasu ya, Johan to iimasu. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, yang ini ya. Pas di Koshokai sering juga dipakai, oke? Nah, berarti di poin ini yang perlu kalian catat tuh yang mana teman-teman ya? Yang paling susah ini teman-teman, ukagaimas mungkin pada belum terbiasa ya, oke? Ukagaimasnya tolong diperhatikan, sama orimas mungkin ya, masih pada bingung tuh orimas tuh yang mana gitu. Paling dua ini tolong teman-teman hati-hati ya. Lanjut lagi ya, berikutnya ada hiking shimasu ya, yang mana teman-teman? Ayo. Yes, hiking shimasu itu berarti yang ini ya. Nih ada kanji miru tuh, miru kan sama-sama ngelihat ya. Sama yomu ya, kita bisa membaca. Nah, hiking shimasu itu artinya adalah kita yang melakukan, kita merendahkan diri kita buat membaca. Oke. Hiking shimasu, oke. Kedua, ada itashimasu. Itashimasu yang mana sering ngomong kan ya? Yoroshiku onegai itashimasu. Berarti yoroshiku onegai shimasu ya, gampang ya, onegai suru ya. Nih, oke. Terus zonjimasu nomor 3. Zonjimasu yang mana teman-teman ya? Nih, sama teman-teman ya. Zonjimasu berarti adalah yang B ya. Nah, kalau tadi kan ada gozonji, terus sekarang kan ada zonjimasu ya. Kalau gozonji kan ada go ya. Berarti kita meninggikan orang tersebut, oke? Nah, kalau zonjimasu itu kita merendahkan diri kita ya, oke? Kita merendahkan diri kita karena nggak ada go gitu. Go itu kayak bersopan, itulah cara hafalnya ya. Terakhir ada omeni kakarimasu teman-teman ya, berarti jawabannya adalah au ya. Kenapa au ya? Logika teman-teman ya, kita bertemu orang, kita lihat apa? Lihat matanya kan ya, makanya omeni kakarimasu ya, gitu. Kalau gitu lanjut teman-teman ya. Tadi saya sempat jelasin minarimas ya. Kita pakai ini untuk menginginkan orang lain. Contoh ya, Tanaka bucho wa mo okaeri minarimasu tame. Berarti kita pengen bilang kalau si Tanaka bucho itu apakah sudah pulang ke rumahnya gitu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ini teman-teman ya. Biasa itu kata kerja 1 sama 2. Terus yang melakukan itu bukan kita tapi si beliau. Oke. Saya ulang ya. Kalau ada o sama naru atau nari lah kayak apa ya, o minari itu mengikat, oke? Tapi kalau dia o sama si simas ya, kayak omachi shimasu ya, itu berarti adalah kita menurunkan diri kita. Oke, ingat ya, o naru berarti orang tersebut, kita lagi ngomongin orang tersebut, meninggikan orang tersebut. O shimasu berarti kita sedang merendahkan diri kita. Jelas teman-teman ya, itu tips dari Sensei pas ujian. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya.
Kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke bagian soal. Dan saya jelaskan dulu ya, soal di sini semua adalah soal asli JLPT ya. Jadi kurang lebih soalnya akan berbentuk seperti ini, dan kalau kalian bisa jawab semuanya berarti kayak luar biasa jenius ya. Kan lumayan susah ya. Kita mulai. Percakapan antara A sama B. Tips pertama dari saya kalau ujian JLPT nanti adalah kalian tuh jangan bingung mengenai cara bacanya dulu. Oke? Jangan bingung mengenai cari jawabannya dulu. Kita cari tahu dulu siapa yang ngomong, siapa yang kita omongkan. Oke? Misalkan yang A nih ya, Asta wa oyakusoku dori no jikan de yoroshii deshou ka? Berarti kan dia tanya ke si B kan ya. Sekarang kita menjadi B. B yang menjawab, oke? Berarti kita merendahkan diri kita dong ya. Gitu. Hai, kekko desu. Yang mana teman-teman? Semuanya mulai dari kata matsu teman-teman ya. Logika. Baca pilihan jawabannya. Oh, ada mati, dapat salah. Kenapa? Logika teman-teman, yang mati itu bukan bentuk sopan. Ada omachi ni natte sama omachi shite. Yang mana teman-teman? Logika, ayo. Siapa yang menunggu? Ayo. Nih, ada orimas juga nih. Siapa yang menunggu? Yang menunggu adalah kita kan ya. Berarti si 1 sama nomor 4 udah pasti batsu. Udah ketemu jawabannya nomor 3. Oke. Anggap kita masih belum tahu ya. Anggap kita nggak tahu. Lanjut ya. Terus kita jadi A lagi nih. Dewa asta ichiji ni nai nani no de yoroshiku onegai itashimasu. Oke. Berarti besok dia bakal pergi teman-teman ya. Yang mana teman-teman? 1, 2, 3 ya. Ukaga imas. Kenapa? Karena dia nggak pergi hari ini juga. Terus dianya pengen berkunjung ke tempat si B. Makanya dia merendahkan dirinya. Jawaban yang tepat adalah nomor 3, oke? Nah, teman-teman mungkin masih ngerasa saya soalnya sebat ini baru pemanasan, nggak perlu khawatir ya. Salah nggak apa-apa, yang penting salah sekarang. Yang penting kan itu pahami ya. Kita pahami gimana kita bisa mengerjakan ketika ujian JLPT. Oke? Lanjut ya teman-teman ya. Hai, berikutnya nomor 2 ya. Ada percakapan antara Bucho sama si Buka ya. Berarti ada orang yang lebih tinggi sama orang yang lebih rendah. Tips dari saya adalah pastikan kalau ujian Keigo ya. Ujian Keigo pastikan untuk melihat si ini ya, siapa yang bicara, lawan bicaranya siapa. Oke? Misalkan Bucho bilang kono shori o mite kureru, berarti diminta kita buat dilihat untuk si dokumennya ya. Terus kita menjadi si bukanya, berarti kita yang melihat, berarti kita merendahkan diri kita gitu. Berarti hai apa teman-teman? Hai Keng Shimas ya, bagus. Nah, berarti kayak Goran tadi sudah salah, Mimas juga bukan Keigo. Gitu, tinggal nomor 1, nomor 4. Lanjut kita baca lagi ya. Terus katanya adalah mitara kacho ni wataste oite. Berarti kalau misalkan udah baca, nanti kasih ke kacho ya katanya ya. Terus kita bilang, hai, yang mana teman-teman? Nah, terus kata si buku itu adalah hai. Terus dia bakal memberikan dokumen tersebut. Siapa yang memberikan coba? Kita yang memberikan, berarti kita mencari bagaimana kita memberikan benda. Bagaimana teman-teman? Owatashi shite atau owatashi ni natte. Yang mana? Betul ya, yang betul adalah nomor 1. Kenapa? Ingat ya, kalau o sama naru itu adalah untuk ngomongin orang yang lebih tinggi. Misalkan kacho, bucho. Oke? Nah, kalau o sama suru, ya berarti yang melakukan adalah si kita yang lebih rendah. Gitu caranya teman-teman ya. Dihafal kayak gini. Lanjut nomor 3 ya. Ada pembicaraan antara gakse sama sensei. Mudah berarti ya. Gaksenya berarti harus ngomong sopan ke senseinya gitu. Nani o nani mas ka? Nah, berarti kan yang melakukan adalah si senseinya teman-teman ya. Dia kan tanya ke senseinya. Berarti yang mana teman-teman? 1, 2, 3. Bagus ya. Yang ada Mesiagari ya. Berarti nomor 1 sama nomor 3 salah. Oke? Nomor 1 tuh nggak ada, nomor 3 itadakimasu itu adalah kita yang melakukan ya. Jelas teman-teman ya. Lanjut. Soda ne, tempura soba ni shiyou kana. Oke, terus kata gakusnya adalah onomimono wa nani ni. Nah, berarti kan dia tanya lagi ke senseinya, berarti harus pakai dalam bentuk sopan ya. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah nomor 2 teman-teman ya. Kenapa? Nasaimasu ya. Kalau shimas kan bukan dalam bentuk sopan lagi ya. Nasaimasu itu adalah meninggikan orang lain kita ya. Nasaimasu itu adalah meninggikan lawan bicara kita. Makanya jawaban yang tepat adalah nomor 2. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi yang berikutnya. Nomor 4 ya, ada percakapan antara customer sama si pemilik toko ya, Teinsang ya. Coba. Marui teburu ga hoshin desu kedo. Oh, dia pengen nih meja yang bundar ya katanya ya. Terus kata Teinsangnya gimana? Ya. Achira ni gozaimasu no de dozo. Nah, ada kudasai teman-teman. Berarti yang melakukan siapa? Yang melakukan berarti adalah si objek sang ya. Berarti kita harus pakai bentuk sopan buat si objek sang yang mana? 1, 2, 3. Oke, udah pada paham ya. Pasti ada gorang teman-teman ya, gorang. Kalau mite kan udah bukan bentuk sopan. Kalau haike itu berarti yang melakukan adalah diri kita. Tapi kan dia lagi ngomong ke customer. Makanya nomor 3 pun juga batsu. Lanjut ya. Antara o anai itashimasu atau go anai itashimasu. Kita baca lagi ya. Kakare no mono ga, yang mana teman-teman? Berarti yang jawabannya adalah nomor 4. Kenapa? Kalau misalnya go anai kan berarti kita sedang meninggikan siapa? Lawan bicara kita. Anai suru berarti kan anai si customernya. Makanya pengen si go gitu. Hai, lanjut berikutnya nomor 5 ya. Nah, kali ini susahnya adalah percakapan antara A sama B. Tapi nggak tahu jabatannya ya. Coba kita baca.
Yoroshikereba kono kasa o nani kudasai. Nah, gini teman-teman ya, ada kudasai. Berarti kita lagi ngomong untuk meninggikan orang tersebut. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Nah, ini mah gampang teman-teman ya. Nah, teman-teman, kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat yang mana teman-teman ya? Ada otsukai kudasai, otsukai ni kudasai, sama otsukai kudasai. Yang mana teman-teman? Betul ya. Yang pasti karena dia udah o sama kudasai. Berarti kita nggak bisa tambah ni ya teman-teman ya. Masa otsukai ni kudasai kan gak jelas kan teman-teman ya. Berarti nomor 2 pun juga batsu. Tinggal yang B ya. Nah, sekarang kita posisikan kalau kita adalah B. Arigatou gozaimasu. O. Nah, dia pengen pinjam. Berarti adalah yang mana teman-teman? Coba adalah nomor 4. Ya simpel ya. Masa okari ni narisimasu kan gak ada kotoba kayak gitu ya teman-teman ya. Aneh banget kan ya. Makanya jawabannya adalah nomor 4. Jelas ya? Oke, lanjut nomor 6 ya. Sekali lagi nggak ada jabatan ya. Atarashi sakuhin no ten rankai wa itsu. Oke ya, ditanya nih, tanya ke orang, berarti kita meninggalkan orang tersebut yang mana? Oke, sebenarnya kita nggak perlu baca yang B teman-teman ya, udah ketemu jawabannya. 3, ya jawabannya adalah nasaimasu ka ya, itsu shimasu ka. Nah, tapi karena dia tanya ke orang lain, ke B, berarti kita harus pakai bentuk sopan, jawabannya adalah nomor 3. Nah, kalau shimasu ka bukan bentuk sopan ya teman-teman ya, itashimasu kan kita yang melakukan juga bukan. Osaimasu itu adalah mas ya. Masa itsu imasu ka kapan ngomong? Makanya nggak bisa. Jawaban tepat itu adalah nomor 3. Baik, lanjut lagi ya nomor 7 ya. Ada percakapan di sini ya. Matsushita Daigaku no Hosokawa Kyoju. Nah, teman-teman kayak gini mah nggak perlu dibaca teman-teman ya. Intinya adalah ada Kyoju. Kyoju itu adalah pengajar ya. Oh, berarti kita lagi ngomongin sopan. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin topik si guru teman-teman ya. Bentuk sopan. Yang mana teman-teman? Bentuk sopannya coba dibaca. Hai, betul ya. Kalau zonjimasu itu adalah kita merendahkan diri ya. Karena kita lagi ngomongin si sensei, berarti antara nomor 3 sama nomor 4. Jelas ya? Lanjut. Nani senjutsu o aista bakari desu. Yang mana teman-teman? Ya. Dia bilang kalau dia tahu teman-teman, berarti kita merendahkan diri kita. Yang mana? Ada zonji teorima sama gozonji desu. Yang mana? Coba adalah nomor 3 ya. Karena dia sedang bilang kalau saya itu mengetahui si sensei tersebut, berarti dia merendahkan dirinya. Maka jawabannya adalah nomor 3. Baik, lanjut berikutnya nomor 8 ya. O kiki shitai koto ga arun desu ga. Oh, ada yang mau ditanyakan katanya. Terus kata B adalah tadaima tanto no mono ga. Nah, gak ada pas ini ya. Yang mana teman-teman ya? Kita pasti bilangnya imaseng ya, cuma bukan bentuk sopan, gak boleh ya. Ada irasaimaseng, orimaseng, sama oide ni narimaseng. Yang mana jawabannya? Oide ni apa pula? Gak ada ya oide ni narimaseng ya. Berarti antara nomor 2 sama nomor 3 yang mana? Ya, kita pasti bilang adalah orimaseng. Kenapa? Karena si Tanto no Mono ini adalah orang yang bekerja satu perusahaan sama kita. Oke. Sedangkan si A ini adalah customer kita. Berarti kita harus merendahkan diri kita dan penanggung jawabnya juga ya. Orimaseng ya. Terus, watashi ga o denwa o. Berarti dia yang akan menggantikannya. Berarti ya jawabannya adalah okiki shimasu ya, nih sama nih. Ya, makanya jawabannya itu ada nomor 2. Baik, lanjut berikutnya nomor 9 ya. Ada sensei ga sama haisugu. Nah, ada sensei ga, berarti senseinya itu harus pakai mana teman-teman ya? Ya, jawaban itu ada nomor 4 ya. Sensei ga oyobi desu ya. Hai, sugu mairimasu. Kenapa mairimasu coba? Karena kitanya segera pergi teman-teman ya. Makanya kalau iku nggak boleh karena bukan bentuk sopan. Gozonji juga bukan ya. Masa kita tanya mengenai tahu atau enggak? Makanya jawaban tepat itu ada nomor 4 ya. Diubah ke bentuk sopan ya. Nomor 1 nih onemus kan bukan bentuk sopan. Gitu ya. Hai, berikutnya nomor 10 ya. Ini ada percakapan antara Tanaka-san sama si Hayashi-san ya. Coba. Hajimemashite Tanaka. Nah, teman-teman ya. Sekarang kita ya Hajimemashite ya Jiko Shokai ya. Berarti Tanaka yang mana yuk? Toimas gak bisa ya. Des gak bisa ya. Bagus. Berarti antara nomor 2 sama nomor udah keluar jawabannya bahkan ya. Toimas des. Berarti kan nggak ada yang sopan teman-teman ya. Pasti tomoshimasu ya. Gitu. Tuh ya. Nah, tapi lanjut dulu ya. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Terus dia bilang juga, saya namanya adalah Hayashi. Berarti adalah Hayashi to moshimasu ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Sama-sama imas ya teman-teman ya. Cuma kalau kita merendahkan diri kita, pakainya adalah to moshimasu. Oke? Gimana minasang? Udah menyimak 10 kosakata dari saya nih. Terus sensei, gimana kalau ternyata emang sensei cuma 10 kosakata dong? Enggak minasang, kosakata itu ada banyak banget. Ada ratusan, bahkan ada 900 tuh kosakata yang paling sering muncul di JLPT N3. Ada kata sifat, ada kata benda, ada kata keterangan. Buat yang pengen tahu 911 kosakata yang paling sering muncul di JLPT,
kami, Riki Bahasa Jepang, bakal kasih daftar kosakatanya. Caranya gimana? Kalian cukup komen ya di video YouTube ini, tulis di kolom komentar, Sensei saya mau daftar kosakatanya dong. Nanti Riki Bahasa Jepang bakal kasih tautannya ke kalian. Tunggu apa lagi? Segera komen, segera menjadi Master Goi Kosakata Bahasa Jepang N3 bersama Riki Bahasa Jepang. Hai, minasan otsukare-sama deshita ya. Kita sudah menyelesaikan soal Kigo di sini. Dalam 15 menit ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa belum pede, masih belum cepat, masih belum dambla. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih merasa belum pede, masih banyak salah, atau misalkan masih belum bisa menjawab dengan cepat. Tidak apa-apa ya. Tapi kan tinggal nonton videonya aja, pasti udah bisa membantu ketika kalian ujian JLPT N4. Karena soal Kigo itu pasti akan keluar. Jelas teman-teman ya. Hai, mata sekian doga deh. Bye-bye.